Saudara, jemaat yang ada di Klasi Solo, kita berjumpa lagi di tahun ini ya, tahun 2022. Selamat tahun baru, kiranya kita senantiasa berjalan dengan terang Kristus di sepanjang tahun ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tahun baru Tuhan anugerahkan kepada kami, dan Tuhan senantiasa setia untuk mendampingi dan berjalan bersama dengan kami. Hari ini kembali kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, agar dari hari ke hari kami semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 13 dan ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita lanjut ayat 15 ya Bapak Ibu. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu, untuk 3 bacaan ini saya bagi 3 ya. Pertama, kita belajar mengenai bagaimana sih supaya bisa hidup kekal. Lalu yang kedua, apa bukti bahwa kita ini berani percaya kepada Tuhan Yesus? Apa bukti bahwa kita ini berani percaya kepada Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengabulkan doa kita. Nah, mengenai yang pertama, bagaimana agar kita bisa hidup kekal? Kitab ini menyampaikan kepada kita bahwa kita bisa hidup kekal. Nah, hidup kekal yang dimaksudkan ini adalah kita mati, lalu ada masa penghakiman, Tuhan menghakimi kita, dan itu ditandai dengan cita-cita mengenai ketika Tuhan memisahkan domba dari kambing, gandum dari jerami. Orang-orang yang memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan dikelompokkan dalam domba atau gandum, sedangkan orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal dikelompokkan dalam kelompok kambing atau jerami. Lalu kemudian ya kita mati, dihakimi, dipilah, lalu itulah kita menjalani hidup kekal. Itu menurut iman kita, iman orang Kristen Bapak Ibu. Ada juga memahami bahwa begitu hidup ini, lalu kemudian mati, ya mati aja terus hilang begitu. Dan itu bukan ajaran Kristen ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya bisa hidup kekal? Di sini disampaikan bahwa kita kalau mau memperoleh hidup kekal, maka percaya pada nama anak Allah. Percaya pada nama anak Allah. Siapa nama anak Allah itu yang kita kenal? Ya Tuhan Yesus. Berarti kuncinya sangat sederhana Bapak Ibu. Ingin hidup kekal? Ya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Ia adalah juru selamat, bahwa Ia adalah penyelamat kita, bahwa Ia adalah Allah yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Simple ya Bapak Ibu. Tetapi hal inilah yang nampaknya tidak bisa diterima oleh banyak orang, termasuk pada zaman surat ini ditulis. Banyak orang yang tidak bisa menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Allah yang datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Percaya pada nama Allah, yaitu Yesus Kristus, nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu tidak semua orang bisa dan mau Bapak Ibu. Tapi itu kunci untuk hidup kekal. Jadi kalau kita mau hidup kekal, dan hidup kekal kita itu penuh dengan kegembiraan, kesukacitaan, ya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua terkait dengan percaya kepada Tuhan Yesus ini juga Bapak Ibu dikatakan bahwa apa bukti bahwa kita berani percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita mengatakan saya berani, saya percaya pada Tuhan Yesus, apa buktinya? Buktinya digambarkan di 3 hal. Yang pertama, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus.
Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini. Ini kan yang banyak orang tidak bisa, toh Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita minta kepada Tuhan Yesus, itu kita menunjukkan bahwa kita memang percaya kepadanya. Dia adalah Allah. Itu yang pertama. Kita berani percaya padanya. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, bukti keberanian kita percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, apa ciri khas dan kekuatan orang Kristen itu? Ya, nama Yesus itu, Bapak Ibu, nama anak Allah itu. Itu ciri yang membedakan kita dari manapun. Tapi saya melihat kok banyak anak muda, remaja, pemuda, bahkan penatua. Saya lihat penatua tua maupun penatua muda, itu kalau berdoa, ya amin, amin begitu saja. Ya, kekuatan doa kita tuh di mana Bapak Ibu orang Kristen ini? Dalam nama Yesus. Jadi keberanian, bukti keberanian kita percaya pada Tuhan Yesus ketika kita meminta kepada Yesus, Tuhan Yesus, dan berdoa dalam nama Yesus. Itu ciri khas kita. Jangan pernah takut dan malu mengaku Tuhan Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara, itu bukti bahwa kita berani percaya kepadanya. Yang ketiga, kita berdoa itu dan kita mengajukan permintaan menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa tentang sesuatu, maka doa kita itu, permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kehendak Tuhan itu kita tahu dari mana? Ya memang kita harus mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Dan ketika kita berdoa, kita ada di dalam rel kehendaknya. Kan tidak pernah Tuhan mengajarkan dalam Alkitab itu kita berdoa dengan penuh kebencian kan Bapak Ibu? Berdoa untuk supaya Tuhan menghancurkan orang lain kan Bapak Ibu? Berdoa supaya Tuhan membuat orang lain gagal di dalam hidup rumah tangganya, bisnisnya, pekerjaan kan? Enggak. Tapi yang Tuhan kehendaki itu selalu berdoa dengan hidup kita ini penuh dengan kasih, berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan sesama kita. Bahkan kan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, berdoa bagi orang yang membenci kita. Berdoa bukan supaya dia dihancurkan oleh Allah, tapi berdoa untuk kebaikan-kebaikannya. Jadi memang Bapak Ibu kita harus kenal Tuhan dan kehendaknya supaya doa kita itu benar. Nah, poin yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus itu mengabulkan doa loh Bapak Ibu. Meminta pada Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus punya hak untuk mengabulkan doa. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14 juga menyampaikan hal itu. Tuhan Yesus punya hak untuk mengabulkan doa. Artinya apa? Artinya kalau kita berdoa, permohonan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, tentu Tuhan akan memberikan apa yang kita minta Bapak Ibu. Nah, mari kita rajin-rajin belajar ya Bapak Ibu ya, mengenal Tuhan dan rajin berdoa dengan doa yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita memperoleh hidup kekal. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jaminan-Mu kepada kami mengenai hidup kekal. Yaitu jalannya adalah kami ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Allah itu sendiri. Dan kami juga menunjukkan keberanian-keberanian kami atas kepercayaan kami kepada nama Tuhan Yesus itu. Mampukan kami Tuhan untuk mempunyai keberanian dan membuktikan keberanian itu. Tuntun kami satu persatu supaya kami makin paham apa yang harus kami lakukan, termasuk di dalam doa-doa kami. Beri iman yang kuat di dalam hati kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pegang Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.